kita masih bisa berkumpul di dunia maya untuk sharing knowledge tentang COVID-19 yang saat ini memang menjadi isu yang sangat kritis. Tentu ini sangat menarik ya, seminar tentang COVID ini ya, sistem dinamik untuk memprediksi COVID-19. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar tentang sistem dinamik COVID-19 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sharing saya hari ini, kalau tadi ada Pak Iman, kemudian ada Pak Dokter dari ahli paru, saya mungkin akan bicara tentang bagaimana genom dari COVID-nya. Jadi ini saya melihatnya dari bidang yang saya tekuni, yaitu biokimianya. Ternyata genom dari COVID-19 itu biasanya kan pembawa sifat itu adalah DNA, tapi ternyata virus COVID ini pembawa sifatnya adalah RNA. Jadi genom dari COVID-19 itu terdiri dari 30.000 nukleotida, dalam hal ini RNA, di mana di dalam nukleotida itu tersusun atas protein-protein yang bersifat non-struktural dan protein struktural. Protein non-struktural ini adalah protein-protein yang justru terlibat di dalam proses infeksinya COVID-19. Sehingga ada 12 nukleotida yang mengalami mutasi, ini yang membuat dia bisa berubah dari satu daerah ke daerah lain. Jadi mungkin COVID di Amerika agak beda dengan COVID yang ada di Indonesia. 265 nukleotida yang pertama itu adalah nukleotida yang berfungsi menempel, supaya dia nempel ke sel inangnya. Ada 16 protein non-struktural. Yang pertama, mau tidak mau kita berdamai dengan COVID-19. Karena vaksinnya masih lama, kemudian kita juga perlu bergerak ya. Kita tahu bahwa perekonomian akan semakin menurun dengan lockdown dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya kita berdamai dengan COVID, tapi tetap ikuti prosedur kesehatan sesuai anjuran pemerintah dan WHO. Jadi corona ini sebenarnya ada pada hewan yang kita kenal sebagai zoonotik. Jadi sebenarnya tidak pada manusia, tapi kemudian dia pindah pada manusia. Jadi, nah kemudian apa gejalanya? Gejalanya juga bervariasi. Terutama di gejala pernapasan, mulai dari sakit tenggorok, selesma atau flu, kemudian batuk, bisa berdahak ataupun kering, kemudian bisa juga hilang penciuman. Dia tidak ada gejala pernafasan, tapi hilang penciuman, kok nggak mencium apa-apa. Bisa juga demam, bisa tinggi, sakit kepala, kadang-kadang juga sesak nafas kalau parunya sudah terkena cukup luas. Nah, kalau ini padat, nah kita lihat di foto ronsen dia menjadi putih seperti ini, ya putih. Nah ini dia nggak berfungsi sama sekali, nggak bisa terjadi pertukaran oksigen di sini. Nah, tempat yang normal itu ada yang hitam seperti ini. Makin banyak putihnya, berarti dia makin luas kelainannya. Dan di sini kita ingin mendiskusikan kaitannya dengan sistem dinamik. Sebetulnya sistem dinamik ini apa? Dan sudah banyak yang melakukan proyeksi. Nah, apa bedanya dengan model? Ada model, ada sistem dinamik, dan ada juga regresi atau proyeksi. Sebetulnya memproyeksi Indonesia ini sangat khas karena dia kepulauan sehingga antara Pulau Jawa dan Papua itu seperti beda negara bagi COVID-nya. Ini adalah analisis perkembangan per wilayah. Dulu kasus 90% itu total ada di Pulau Jawa dan hanya 1 di Sulawesi Selatan. Dan kemarin ini kurang lebih 15 provinsi. Artinya apa? Kita ada terus penyebaran ke tiap pulau-pulau lainnya. Kita lihat juga di sini, kenapa terjadi tingginya penyebaran juga ke daerah lain? Karena di sini adanya kerentanan wilayah. Kerentanan wilayah ini dilihat dari banyaknya kasus dibandingkan dengan jumlah penduduk. Artinya jika semakin banyak kasus, akan ada kemungkinan tinggi peluang terhadap kontak penduduk yang ada. Yang kedua, ini juga dihitung dari ekonomi kewilayahan Bapak Ibu. Apabila ekonomi kewilayahan tinggi, banyak mobilitas, penerbangan dan lain-lain, ini juga menyebabkan semakin tingginya wilayah tersebut. Jangan terlalu terkunci dari total kasus. Apabila ingin memproyeksi ke depan,
itu dari kasus yang aktif antara basic simulation secara model, kemudian skenario simulation secara dynamic. Kata dynamic ini khasnya pada skenario. Kemudian kalau sistem dynamic adanya keterkaitan antar variabel. Jadi kalau Bapak Ibu hanya ada data kasus misalnya selama 60 hari diproyeksikan, itu baru model. Jadi model karena hanya data kasus saja. Kemudian kalau sistem dynamic ini harus banyaknya variabel yang saling terkait. Kemudian kita simulasikan. Kalau baru simulasi itu baru proyeksi, tetapi wajib ada skenario. Inilah yang membedakan sistem dynamic dengan model statistik atau model lainnya. Kekhasan sistem. Jadi kalau kita memproyeksikan positifnya yang pada berwarna merah ini bisa dengan regresi pun bisa atau eksponensial. Cukup data kasus. Tetapi kalau sistem dinamik kita harus lihat data ini karena apa? Variabel-variabel pembentuknya, skenario yang dibangun, himbauan kehati-hatian, pengecekan kesehatan, artinya kemampuan rumah sakit atau pusat pelayanan dalam mengecek kesehatan, social distancing, germas, dan lain sebagainya. Yang kemungkinan di Jakarta ini berwarna merah. Tetapi kondisi sekarang kita sudah melakukan PSBB dan lain sebagainya, social distancing, sehingga kondisi saat ini adalah pada hari kurang lebih ke 60 sampai sekarang ini sudah turun sedikit, tetapi kemarin dapat data sudah mulai naik lagi. Apabila kita kurang menerapkan kehati-hatian, ini akan terjadi uncontrol sehingga akan meningkat. Ini bisa sampai 14.000 sampai 15.000 khusus di Jakarta. Bila kita coba pola moderat, ini bisa lebih cepat, tetapi ini saya rasa agak sulit, apalagi ini bertepatan dengan hari raya, mobilitas yang cukup tinggi. Model dibangun untuk melihat perilaku, tetapi pelajari perilaku untuk membangun model. Jadi, tidak bisa kita misalnya menskenariokan itu masih kualitatif, masih judgement. Misalnya kita tingkatkan social distancing, maka kasus akan berkurang. Bagaimana hubungannya? Itu masih judgement dan masih kualitatif. Sehingga yang terpenting apabila ingin mensimulasikan, maka hubungan ini yang perlu ada di dalam model. Itulah yang membedakan sistem dinamik dengan model-model proyeksi lainnya. Jangan lupa juga Bapak Ibu, psikologi positif. Di Indonesia ini yang agak repot karena psikologinya kontroversi. Itu ada yang positif, ada yang negatif. Ada keputusan A, maka kontroversi. Harusnya kita dukung sama-sama. Nah, itu yang paling penting. Seperti tadi juga disampaikan Bu Muktiningsih, berdamai dengan COVID. Nah, itu tentu sudah ada istilah riset sebelumnya. Karena vaksinnya belum ditemukan. Sehingga yang terpenting adalah secara sosial bagaimana membangun psikologi positif. Universitas Negeri Jakarta.